Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG Piloting tahap 2 dalam jabatan tertentu tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Sinapoi SPD. Saya seorang mahasiswa PPG Piloting tahap 2 dalam jabatan tertentu di LPTK Universitas Negeri Manado tahun 2024 di program studi Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 24909-424. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Puriala, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja mahasiswa PPG Piloting tahap 2 dalam jabatan tertentu tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran saya di sekolah agar lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi bisa. Siap. 1, 2. Pagi. 3. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita akan putarkan salah satu lagu nasional. Kemudian bersama-sama kita nyanyikannya ya. Bisa berdiri. Oke, terima kasih. Lagu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sandi, siapa lagi? Asia. Berarti hanya dua orang. Sisanya hadir semua. Baik, kaitan dengan pembelajaran ini, pernahkah salah satu dari kalian merasa penasaran dengan kisah hidup orang lain? Itu kaitannya dengan novel. Jadi di sini atau mungkin
pernah membayangkan kalian sebagai tokoh dalam sebuah cerita. Misalnya kalian membayangkan ada sebuah cerita, kalian menjadi pemeran utama di dalam cerita tersebut. Nah, misalnya ada yang pernah berpikir untuk menjadi burung misalnya. Bisa terbang kemana-mana, bisa terbang mungkin ke benua Amerika, ke benua Eropa, atau kemanapun itu. Nah, jadi di situ novel mengajak kita untuk berimajinasi. Mengajak kita untuk berimajinasi. Jadi novel, itulah novel kenapa dikategorikan dalam kategori karya sastra cerita fiksi. Kadang orang berpikir mungkin menjadi tukang sihir. Yang mungkin dia tunjuk sepeda jadi motor, mobil jadi becak mungkin. Nah, rumah kecil jadi rumah besar seperti istana. Nah, itu kaitannya dengan novel yang berkaitan dengan cerita-cerita misteri. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu Pak Guru menginginkan kemampuan kalian dalam segi literasi. Maksud literasi di sini, siswa mampu mengapresiasi karya sastra. Contohnya seperti novel Laskar Pelangi. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi di sini kalian dilatih untuk menganalisis dan mengevaluasi karya sastra tersebut. Kemudian yang ketiga, memperkaya kosakata dan tata bahasa. Intinya setelah baca novel mungkin kosakata kalian semakin bertambah. Nah, dan tata bahasa kalian juga semakin bagus, semakin terstruktur. Nah, kemudiannya. Jadi sebelum Pak Guru masuk ke materi, Pak Guru ingin menanyakan sesuatu kepada siswa. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Guru. Siapa bisa bantu Pak Guru? Novel apa kira-kira yang pernah kalian baca dan apa yang kalian suka dari novel tersebut? Dan jika kalian bisa menjadi tokoh dalam novel tersebut, tokoh seperti apa yang ingin kalian perankan? Coba Pak Guru. Ini biasa. Harry Potter. Mempelajari berbagai ilmu sihir. Dengan akses ke begitu banyak buku, saya bisa mempelajari berbagai cabang ilmu sihir, mulai dari ramuan hingga ilmu nubuat. Jika saya bisa menjadi tokoh dalam dunia sihir Harry Potter, saya sangat tertarik menjadi seorang penyihir buku di perkotaan. Oh iya, mantap. Berarti itu kaitannya dengan yang baru masuk tadi, novel yang misteri. Jadi dia tukang sihir. Jadi dia masuknya Elsa sini, dia bisa mengirim buku dalam perpustakaan, mungkin bukunya bertambah banyak atau bukunya terbang-terbang atau kemana, nah kan gitu. Ada lagi yang bisa bantu dulu? Ayo Pak. Kevin, silakan Kevin. Novel Laskar Pelangi. Kisah persahabatan yang kuat. Persahabatan antara Iqbal dan teman-temannya sangat menginspirasi. Mereka saling mendukung dan berbagi suka duka. Kalau aku bisa menjadi bagian dari dunia Laskar Pelangi, aku ingin sekali menjadi seperti Iqbal. Karena dia adalah seorang pencerita yang beruntung. Dia punya kemampuan untuk menangkap momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari dan mengubah menjadi cerita yang menarik. Selain itu, kita juga sebagai yang cerdas, penuh rasa ingin tahu dan punya semangat juang yang tinggi. Aku suka bagaimana dia selalu berusaha keras untuk mencapai mimpinya, meski harus menghadapi banyak perintangan. Oke, terima kasih. Mantap ya. Beri aplaus dulu. Jadi, yang disampaikan teman kalian masalah masalah novel, yaitu Harry Potter yang berkaitan dengan sihir, yang dimana Elsa tadi ingin menjadi apa tadi dalam proses menjadi seorang penyihir buku. Jadi kalau menjadi penyihir buku berarti masuknya ke tokoh utama, masuknya ke Harry Potter. Jadi Harry Potter ini kan punya kemampuan yang luar biasa. Dan kemampuan Harry Potter yaitu mampu melakukan sihir yang di luar dari batas kemampuan seseorang. Apalagi Harry Potter itu adalah kategori masih anak-anak dalam cerita tersebut. Seperti yang dikatakan teman kalian Kevin, yang dimana Kevin di sini
Dia pernah membaca salah satu novel, yakni novel Laskar Pelangi, yang seperti materi yang akan Pak Guru sampaikan ini kaitannya dengan novel, di mana dia memilih tokoh Ikal juga. Ikal itu adalah tokoh utama dalam novel. Jadi bercerita dengan kisah persahabatan yang kuat. Jadi itulah kaitannya tadi pembelajaran kita dengan lagu nasional yang kita bawakan. Yang dimana kita sebagai siswa tingkat persahabatan dan persaudaraan itu harus dijunjung tinggi. Tidak ada yang berbeda. Mau dia putih, mau dia hitam, mau dia kaya, mau dia cukup, mau dia miskin, mau rambutnya ikal, mau rambutnya lurus, mau matanya bundar, mau matanya sipit, mau pakaiannya kusut, mau pakaiannya rapi, tidak ada perbedaan antara sesama siswa. Semua sama di mata Tuhan, tidak ada yang berbeda. Intinya itulah konsep keberagaman. Supaya proses pembelajaran dalam kelas itu enak. Tidak ada permusuhan, berjalannya bagus. Jadi tujuan pembelajaran yang seperti Pak Guru sebutkan dapat tercapai dengan maksimal. Mau apa dulu? Oke, semua siap? Ya. 1, 2, 3. Dan ding ding ding, dum dum dum. Dan ding ding ding, dum dum dum. Yes. Oke, terima kasih. Semangat, ya, belajar itu harus lebih semangat supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Jadi sini Pak Guru akan membagi kelompok, dari mana Pak Guru ambil dari sebelah Pak Guru. Di sini kelompok 1. Dari kelompok 1 ketuanya Kevin. Kelompok 2. Jadi nanti ketuanya siapa mau dipilih? Kelompok 2. Adik. Ya oke. Kelompok 2 ketuanya Adik. Kelompok 3. Linda, Marsalinda. Kelompok 4. Esa. Oke. Kelompok Esa. Kelompok 5. Siapa? Yang mana Pak Guru tunjuk? Pak Guru pusing ini tunjuk ini. Yang mana? Mana yang mau jadi ketua kelompok? Perempuan laki. Ada semua ada perempuan semua. Jadi sini. Laki-laki. Oke, laki-laki kamu. Jadi sebentar Pak Guru akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan terkait dengan novel Laskar Pelangi. Terkait dengan novel Laskar Pelangi, yang dimana setelah kalian menerima KPD itu, masing-masing kelompok mengerjakan itu. Kemudian setelah pekerjaan itu selesai, setiap kelompok menyampaikan hasil presentasinya. Jadi yang sampaikan itu ketua kelompok. Misalnya di kelompok 1 akan disampaikan oleh Kevin, di kelompok 4 akan disampaikan oleh Elsa. Hasil dari presentasi kelompoknya. Di dalam diskusi kelompok kali ini, ingat ya, semua siswa harus terlibat. Ya, jangan ada yang vakum. Ada 4 orientasi masalah yang harus kalian evaluasi. Yang pertama, apa yang disampaikan penulis novel tersebut pada novel Laskar Pelangi. Apa yang ingin disampaikan, maksudnya apa tujuannya penulis ini? Apa tujuannya penulis ini menciptakan novel Laskar Pelangi ini? Di dalam Laskar Pelangi ada berbagai macam tokoh. Tokoh mana yang kamu paling senangi di antara semua tokoh yang ada? Salah satunya tadi telah disebutkan oleh teman kamu Kevin, yaitu Ika. Ika itu yang berada di tengah merupakan tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi. Dan pasti kalian sudah pernah nonton filmnya. Pernah kan? Laskar Pelangi.
alasannya. Nah, itu orientasi masalah kita pada hari ini terkait dengan novel Laskar Pelangi. Kemudian yang terakhir, apa yang kamu pelajari dari novel tersebut? Nah, jadi ada 4 orientasi masalah yang masing-masing kelompok harus menyelesaikan itu, harus mengerjakan itu. Jadi Pak Guru akan membagikan LKPK terlebih dahulu. Pak Guru bagikan dulu. Oh, 1. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 5. Jadi ya. Jadi kelompok kemudian penggalan novelnya. Itu LKPD-nya dulu. Kemudian ini penggalan novel dari Laskar Pelangi ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan novel ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kemudian terakhir kelompok 5. Oke, sudah. Ya, oke, kelompok 1, silakan ke depan. Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kevin, silakan. Saya dari kelompok 1 mewakili kelompok 1. Nomor 1. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui novel yang kamu baca? Menghargai pendidikan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan, bahkan dalam kondisi yang terbatas sekalipun. Semangat belajar yang tinggi dari anak-anak Laskar Pelangi menjadi contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci mengubah hidup. Yang kedua, tokoh mana yang paling kamu suka dan mengapa? Igal. Sebagai tokoh utama sekaligus narator, Igal memiliki kedekatan emosional dengan pembaca. Ia digambarkan sebagai anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki jiwa seni. Kehidupan sehari-harinya yang penuh warna dan perjuangannya untuk meraih mimpi membuat pembaca mudah terhubung dengannya. Beri aplaus dulu. Ada presentasi dari kelompok 1. Kemudian yang berikutnya kelompok 2. Keduanya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili kelompok 2. Jadi katanya, Apa pesan yang ingin disampaikan penulisan melalui novel yang kamu baca? Mengejar mimpi meskipun berasal dari desa kecil dan menghadapi banyak keterbatasan, anak-anak Laskar Pelangi tidak pernah menyerah untuk mengejar mimpi mereka. Novel ini mengajarkan kita untuk selalu berjuang dan pantang menyerah dalam meraih tujuan hidup. 2. Tokoh mana yang paling kamu suka dan mengapa? Bintang. Sebagai Setia Igal ini dikenal sebagai anak yang jenius namun pemalu. Kontras antara kecerdasan dan sifat pemalunya membuat karakter Bintang menjadi menarik banyak pembaca yang terkesit oleh semangat belajar dari dan kegigihannya. Iya, bagaimana alur cerita dalam novel tersebut? Apakah alur cerita menarik? Jelaskan alasannya.
perkembangan karakter yang menarik. Alur cerita ini memungkinkan pembaca untuk mengikuti perkembangan karakter setiap tokoh. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kita selanjutnya kelompok wanita ini. Kalau ini kan kelompok gabungan. Nah, wanita dan laki. Sekarang kelompok 3. Marcelina sebagai ketua kelompok disampaikan hasil presentasinya. Apa pesan yang ingin disampaikan menulis melalui novel yang membaca? Menghargai persahabatan. Persahabatan yang kuat di antara anak-anak Laskar Pelangi menjadi kekuatan yang luar biasa. Novel ini menekankan pentingnya memiliki teman-teman yang saling mendukung dan menginspirasi. Tokoh mana yang paling kamu suka dan mengapa? Pak Harfan, guru yang inspiratif dan penuh kasih sayang ini menjadi sosok panutan bagi anak-anak Laskar Pelangi. Dedikasinya dalam mengajar dan kemampuannya membangkitkan semangat belajar siswa membuatnya menjadi tokoh yang sangat dihormati. Tantangan menyerah inilah yang membawa mereka pada keberhasilan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya, kelompok 4. Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4 mewakili kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 4. Yang pertama, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui novel yang kau baca? Menghargai guru. Peran guru yang inspiratif sangat penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak didik. Pak Harfan, guru mereka, menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup anak-anak Laskar Pelangi. Yang kedua, tokoh mana yang paling kamu suka dan mengapa? Sahara, sebagai satu-satunya perempuan dalam kelompok Laskar Pelangi. Sahara memiliki karakter yang kuat dan mandiri. Ia tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki bakat seni yang luar biasa. Kekuatan yang kuat di antara anak-anak Laskar Pelangi menjadi kekuatan yang luar biasa. Mereka saling mendukung, membantu, dan menginspirasi satu sama lain. Dari sini, kita belajar bahwa persahabatan sejati dapat memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mewakili kelompok 5. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui novel yang kamu baca? Mencintai tanah air. Novel ini juga menyanyikan keindahan alam dan budaya Belitung. Melalui cerita ini, kita diajak untuk mencintai dan menghargai tanah air kita. Tokoh mana yang paling kamu suka dan mengapa? A. Ion, teman Ika yang berasal dari keluarga kaya, yang memiliki sifat yang baik hati dan seringkali membantu teman-temannya yang kurang mampu. Novel tersebut pentingnya pendidikan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan, bahkan dalam kondisi yang sangat terbatas. Semangat belajar yang tinggi dari anak-anak Laskar Pelangi membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kampus ya. Baik. Terima kasih untuk semua kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5. Pekerjaannya alhamdulillah baik dan hasilnya luar biasa. Pembicaraan novel kali ini cukup menarik. Semua siswa sangat antusias, apalagi dibagi dalam beberapa kelompok dalam mendiskusikan tokoh-tokoh favorit mereka dan mengaitkan cerita dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kayak persahabatan, pertemanan,
keamanan, gotong royong, kan gitu. Namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan memahami konsep alur waktu dalam novel. Kedepannya saya pribadi sebagai guru akan lebih banyak memberikan contoh-contoh konkret dan visualisasi untuk memperjelas konsep novel ini terkait dengan novel Laskar Pelangi. Jadi saya harapkan untuk semua siswa silakan tuliskan di kertas masalah kesimpulan pelajaran hari ini. Tuliskan kesimpulannya di kertas ya, kemudian dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah boleh dikumpulkan ya. Sudah boleh dikumpulkan ya. Ya. Oke. Kembali ke tempat. Oke, sekarang Pak Guru ingin kembali mengetes kira-kira apa bentuk pernyataan dari kalian setelah proses pembelajaran tadi. Senang dan sangat memuaskan tentang pembelajaran hari ini yang dengan novel bersama Suklan. Ya, mantap ya. Kemudian yang kedua, apa pertanyaannya? Sangat senang dan memuaskan. Sangat senang dan memuaskan. Yang ketiga, Sangat senang dan memuaskan. sangat senang dan memuaskan. Sangat senang dan memuaskan. Oke, dari kelompok 5, apa yang dirasakan setelah mempelajari setelah proses pembelajaran hari ini? Sangat senang dan memuaskan. Sangat senang dan memuaskan. Ya, selanjutnya Sangat senang dan seru. sangat senang dan seru. Selanjutnya, rasakan Sangat senang dan senang dan memuaskan. memuaskan. Nah, Sangat senang dan membanggakan. sangat senang dan membanggakan. Pokoknya semuanya hampir sama ya. Sangat senang. Ayat terakhir, apa yang dirasakan? Sangat senang Senang dengan memuaskan. senang dengan memuaskan. Jadi hampir semua rata-rata jawabannya sama ya. Jadi untuk pelajaran masalah novel itu pasti yang dirasakan itu pasti senang, puas, bangga, ceria. Karena novel itu menarik. Karena novel itu kita berbicara tentang kisah yang seperti Pak Guru jelaskan. Pasti kamu pernah bermimpi untuk menjadi seorang hero mungkin. Ya, satu pesannya Pak Guru ya. Pesannya Pak Guru apa tadi? Kalau mau sukses kemudian lagi. Dia jaga hati orang tua. Walaupun orang tua kamu kasar, orang tua kamu apa, bukan hak kamu untuk membalas. Tugas kamu sebagai anak itu berbakti. Jangan orang tua berkata kasar, bukan tugas kamu untuk membalas. Ingat, tugas kamu sebagai anak berbakti. Berbakti itu tugas kamu sebagai anak. Kalau kau sudah berbakti, insya Allah menjadi manusia berbakti, menjadi manusia yang sukses. Itu tadi. Banyak kisah inspiratif, kisah motivasi, bahkan dibangun dalam sebuah novel dan dijadikan cerita. Itu dari anak-anak yang walaupun bandel, walaupun nakal, tapi dia memuliakan kedua orang. Ini begini. Berbakti kepada kedua orang tua. Oke, sudah dimasukkan semua? Baik, sebelum kita keluar, jangan lupa pimpin doa ya. Teman-teman, belum kita pulang, marilah kita berdoa berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa sampai. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.